dalilnya sekarang. Oke, Dalilnya baik. mana? Saya baca dalilnya, Bang, ya. Di dalam Al-Quran diceritakan kemudian, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Jadi Nabi kami, Nabi Muhammad telah datang kepadamu untuk menjelaskan sebagian dari isi kitab yang kamu sembunyikan, kata Quran. Kan gitu, Bang. Nah sekarang Al-Quran mengatakan Nabi Muhammad datang menjelaskan sebagian dari isi kitab yang disembunyikan. Nah kalau Al-Quran ini keliru, berarti Injil itu ada. Tapi kalau Al-Quran ini benar, maka Injil itu tidak ada. Boleh nggak saya mencari dan bertanya kepada saudara, mana Injil Yesus, Bang? Yang diceritakan dalam Markus 1 nomor 14. Sebenarnya saya yang bertanya sama kamu. Injil yang kau bilang Isa As-Salam itu mana ada? Buktinya mana? Al-Quran mengatakan, Saya mualaf nanti Zuma. Saya mualaf nanti. Yuk tunjukkan sama saya. Yuk. Saudara, Injil yang dibahas dalam Al-Quran itu adalah ketetapan Allah yang diberikan kepada Nabi Isa kepada kaumnya Bani Israel. Berarti pemiliknya adalah Bani Israel, bukan saya. Inilah nah, Zuma. Sekarang ketika Anda meminta kepada saya, kan aneh gitu loh. Injil itu kepada Bani Israel, bukan kepada saya. Waduh, di Al-Quranmu sendiri kalian disuruh belajar sama kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran saya menceritakan bahwa Injil itu sudah disembunyikan. Nah sekarang kalau Injil itu tidak disembunyikan, pasti abang ini bisa menunjukkan Injilnya Yesus. Boleh nggak saya minta Injilnya Yesus mana, Bang? Bukankah buku Al-Quran kalian disuruh kalian mempelajari Alkitab? Oh, nggak ada begitu, nggak ada. Saya buka ayatnya. Iya, silakan. Iya, boleh, silakan. Saya buka. Silakan, Abang. Kamu yakin? Silakan Anda tunjukkan dalilnya. Kalian disuruh belajar. Silakan Anda tunjukkan dalilnya. Di mana kami diperintah belajar kepada kitab-kitab sebelumnya? Di mana dalilnya? Ya, tunjukkan. Ayo, semangat, Bang, semangat. Belajar sama kitab-kitab sebelumnya. Iya, silakan tunjukkan dalilnya. Ayo. Silakan. Mana dalilnya? Silakan. Makanya kalian cuma ini kalian jangan segitu aja, Abangku. Cuman begitu aja. Iya, begitu aja. Kalian percaya sama kitab-kitab. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah orang yang menulis kitab sebelum Al-Qur'an. Celaka. Jadi Al-Qur'an justru mengatakan celakalah orang yang menulis kitab sebelum Al-Qur'an, abangku. Sekarang Anda menuduh kami disuruh untuk belajar. Gimana kami mau belajar? Tidak ada perintah seperti itu. Ini 1000 orang yang nonton ini. Kau yang menyesatkan Islam. Sekarang Anda menuduh kami disuruh belajar kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Iya kan ya? Mana dalilnya? Anda nggak bisa tunjukkan kepada kami. Kalau beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran, betul kami beriman kepada Torah, kepada Injil, ya betul itu. Iya. Tapi bukan beriman kepada buku Lukas, buku Markus, Galatia, Filipi. Bukannya justru Al-Quran itu tau nggak buku dongeng sebenarnya itu. Oh iya. Anda bisa baca? Ngapain awak baca? Oh iya. Jadi Anda mengatakan sesuatu yang Anda sendiri nggak tahu. Bagus itu. Kembangkan, abangku. Kembangkan. Sebenarnya kalian itu gimana ya? Hanya tahu membaca, imani aja. Kalau Anda tahu membaca nggak? Anda tahu membaca nggak? Kitab Torah Anda tahu baca? Tahu dong. Ya. Oke. Coba bacakan saya kitab Torahnya orang Yahudi. Kami diajari untuk memahami, tahu kau? Ya. Oh. Kami diajari memahami. Iya. Coba kita uji, Bang, boleh ya, Bang ya? Ya, Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Apa yang Anda pahami di situ, abangku? Jelas kami pahami dong. Beda kalian hanya tahu membaca. Tapi enggak. Coba. Jangan kami nggak paham. Anda lah yang paham. Jangan salah kau, Juma. Oke, ketika Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal Yesus yang engkau utus. Maksudnya apa itu, Bang? Yang harus dipahami di situ apa, Bang? Hanya bisa untuk mendapatkan hidup kekal, memahami Yesus sebagai utusan Tuhan atau memahami Yesus sebagai Tuhan. Ada artinya, ya. Banyak Islam tokoh. Jangan bicara sendiri, abangku. Jangan berlandaskan kebencian, abang. Kami hanya ingin tahu pemahaman abang ini ketika Yesus mengatakan hidup kekal. Hidup kekal itu kan masuk surga, Bang. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan. Pertanyaan saya, Bang,
Satu-satunya Tuhan yang harus dikenal itu yang mana, abangku? Jawab. Yang penting bukan Allah, ya. Yang satu itu yang Membaca. mana, abangku? Oh, membaca aja kan nggak tahu kalian. Yang satu itu yang mana, bang? Yang satu itu yang mana, abangku? Ayo, abangku yang ganteng. pastinya bukan Allah. Iya, saya tidak tanya itu. Itu kan sudah ditolak Allah itu oleh saudara, kan ya? Yang saya tanya, di abad pertama Iya dong. Yesus memperkenalkan satu Tuhan yang benar-benar satu Tuhan itu yang mana, bang? Satu Tuhan yang mana? Bukannya 72, kalian ada Bidadari. 91. Berat bang ya, berat. Jadi sudah nggak ngerti Ibrani, nggak ngerti bahasa Yunani, nggak ngerti bahasa Aram. Justru begini, Yang kedua Cuma. terjemahan pun anda nggak ngerti gitu. Saya ajari kamu. Jadi, Sudahilah kau mengikuti Nabi. Jadi gimana? Bang Juma nih. Ibrani tidak paham, Aram nggak paham, Yunani nggak paham, bahasa Indonesia pun nggak paham. Jadi anda beragama ini agama apa ini namanya abangku? Agama apa? Saya mau tanya. Benar. Yesus mengatakan hidup kekal Sudahilah kau itu, juga. hidup Inilah kekal akibatnya itu, kalau mengikuti nabi palsu. hidup Ya. kekal itu adalah Inilah mereka kejadian. mengenal engkau satu-satunya Tuhan. Nah, satu-satunya Tuhan yang dimaksud engkau di situ siapa, bang? Tahu nggak? Abangku yang Kita harus- ganteng, ya. abangku yang baik hati, saudaraku yang saya kasihi, satu-satunya Tuhan yang ingin dikenal untuk memperoleh hidup kekal itu siapa, bang? Ayo. Ibrani sudah nggak paham, Aramaik nggak paham, bahasa Yunani nggak paham, Indonesia juga nggak paham. Terus Anda mengatakan kami bukan umat hafalan, tapi kami umat paham. Maksudnya apa yang Anda paham? Apa yang Anda paham, abangku? Sempak bolong gitu yang Anda paham? Ah, bolongnya di belakang apa di depan ini? Ayo. Semangat Blender jangan belajar. mute kau. Ya, Semangat belajarnya, bang. inilah kalau Islam. Tahu di rumah Islam ini kita sering di mute. Aduh, jangan cuman memaki. Jangan memaki, bang. Kalau mau memaki di Tapi katanya tetangga anak aja, Allah, di tapi tetangga. kayak gini Anda keluar caranya. dari kamar, keluar dari rumah, Anda maki di tetangga Anda itu sudah dapat lawan. Kalau di sini nggak usah maki. Hidup kekal itu adalah mereka Inilah. mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Nah, satu-satunya Tuhan yang benar yang harus dikenal Bani Israel itu yang mana, bang? Kalian itu Tuhan, Ya Allah ya Karim. Ini kenapa ini? Tuhan dari Waduh, Aku kasih napas kau bang di sini bang. Nggak bakal. aku kasih- kebencian aja yang ada dalam hatimu, bang. Allah. Sebegitu bencinya kau kepada kami umat Islam ini. Pertanyaan saya sederhana lu. Berdasarkan pernyataan saudara, umat Islam itu nggak paham. Yang paham Anda dan itu. Saya bertanya, hidup kekal itu mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan. Nah, satu-satunya Tuhan yang mau dikenal ini yang mana, abangku? Ini bukan Allah. Ya Allah Raja Iblis jangan. Terus yang satu-satunya itu Allahu Akbar, Masya Allah. Afwan, untuk Iwan Villa di bawah, Muslim mohon ditahan untuk permintaannya, berat sekali, kasihan Bang Blender, mohon ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bisa tidak saya bertanya di sini? Mau ya, kan kemarin aku dipaksa murtad sama mertua saya. Apakah saya dosa meninggalkan suami saya demi membela agamaku Islam? Saya tidak mau pindah agama. Bang Zuma? Iya. Ya, ini ada pertanyaan dari mamanya Desma, apakah saya dosa meninggalkan suami saya karena saya dipaksa untuk masuk Kristen gitu ya, mamanya Desma ya? Iya, Kak. Ya, itu Enggak dosa. Meninggalkan kedua orang tua aja enggak? Kalau Iya. demi kebenaran Islam. Kemarin ada yang mengusulkan memang kalau bisa sharing-sharing sama Ban Suma, makanya setiap ada live-nya Ban Suma aku ikut, tapi baru di sini saya ini bisa utarakan. Sampai saya mau agamaku mau dibelilah dengan uang, dijanjikanlah untuk ini. Saya masih punya anak satu, dalam keadaan sakit pada waktu itu saya bawalah pulang ke kampungku di Sulawesi. Dalam keadaan hari itu saya tidak punya apa-apa sama sekali. Saya ditolong sama Basnas yang di tempat suamiku untuk pulang ke kampung. Terus. Pokoknya aku dibilangin apa dalam imam itu pokoknya nggak ada lah bagus. Nggak mau, maksudnya saya nggak mau banyak bicara karena aku dari lahir Islam, keluargaku ndak ada namanya Kristen. Suamiku sudah sebelum nikah sama saya, bukan saya yang paksa dia mualaf. Tapi setelah sampai di tempatnya orang tuanya, katanya trauma mualaf. Ya, makanya dia murtad. Dia tidak, makanya aku bilang, kau takut dosa sama kedua orang tuamu karena tidak ada penerus dalam keluargamu, tapi kau tidak pikir anakmu kayak apa ke depannya. Kau tidak takut dosa sama anak, kau terlantarkan anakmu. Ya, jadi bagi kita Islam itu adalah harga mati. Akidah kita itu nggak bisa ditawar-tawar dengan apapun ya. Karena dunia ini kan sifatnya sementara. Perintah Al-Quran kan jelas. Perintah untuk menjaga diri kita dulu. Lalu kemudian keluarga. Wa ahlikum. Jadi kita dulu nih yang harus pertama kita selamatkan diri kita dulu. Apalah artinya kemegahan dunia ya dan seterusnya kalau sifatnya hanya sifat duniawi saja. Jadi jangan takut untuk mengambil langkah. Kita kudu wajib memegang teguh akidah kita Islam. Mati pun taruhannya. Apatah lagi kalau cuman sekedar ancaman-ancaman dan seterusnya. Jadi saya mendukung sahabat saya ini untuk berpegang teguh kepada agama Islam. Kalau masalah suami, ya itu hanya sifatnya duniawi, apalagi beda akidah. Iman yang harus lebih dulu dikuatkan. Masih banyak kok laki-laki lain yang seakidah dengan kita, yang ya bisa jadi Allah tunjukkan jodoh yang lebih baik. Ibu sama suaminya masih serumah. Masih. Mamanya Desma. Sinyal mungkin. Misionaris lagi nioten. Waduh, ngeri kali oten nih, Pak. Bang Putra ini Kristen Putra si ini sebelahku. Nangis dia. Misionaris nioten nih Putra nih. Misionaris Ya, itulah ya teman-teman ya. ya Ya. harus kita sopan ya, biar kita orang Kristen tuh enggak terlalu menyakiti hati orang Islam gitu. Udah Ini dari buktinya sananya gitu. Ini Dari buktinya sananya tersakiti. Tuhan
Tuhan kami kalian pakai dengan bahasa yang tidak pas di kitab kalian tuh udah nyakitin kita. Ya, jika Tuhan kalian punya Tuhan, ya pakai aja nggak apa-apa. Sebab itu semua baik ya Bang semua. Maksudnya apa ini Bang? Katanya Tuhan kita pakai Tuhanmu. Gimana? Kita kan sembah Allah, bukan sembah Allah gitu. Karena bahasa Indonesianya Allah, yang jelas Allah. Iya, itu nyatanya Allah. Kan abang bilang ALLAH itu bukan bahasa Indonesia Banggo. Alamak, Ya. itu adalah huruf Latin dari nama Tuhan yang disembah oleh umat Islam dengan sebutan Allah. Sudah nggak zaman lagi orang kita memperbodoh Palestina. diri gitu. Kau mengerti bahasa Palestina dengan bahasa Indonesia enggak? Jangan Oh, Palestina pula, Palestina. Gimana bahasa Palestina? Maksudnya apa ini? Apa sih susahnya untuk jujur? Bahasa gitu. Latin ALLAH itu adalah bersumber dari bahasa Arab yang ada dalam Al-Quran. Bukan Ya, bahasa itu. Ibrani, bukan bahasa Yunani. Iya, sudah sadar toh Bang Suma? Berarti begitu sudah. Aku pula yang ditanya. Ya udahlah, aku sadar. Iya betul. Iya, iya. Itu semua bisa terjadi. Kenapa teman-teman sekalian? Karena ketika kita sampaikan kebenaran itu, kata Quran, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Itu jawaban mereka. Apabila diajak mereka kemudian untuk menuju kepada apa yang diturunkan oleh Allah, diwahyukan oleh Allah, mereka menjawab tidak. Kami tetap mengikuti kebiasaan yang kami dapati dari nenek moyang kami. Sudah jelas-jelas di situ huruf ALLAH itu menuju kepada Allah, mereka akan menepis tidak. Itu beda, bukan Allah tapi Allah. Itu senantiasa akan mereka goyangkan lidahnya untuk menghindari kebenaran itu. Kenapa mereka seperti itu? Walau kana aba'uhum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Nah ini yang terjadi. Walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengerti apapun yang tidak, dan mereka tidak mendapat petunjuk. Kalau ditanya neneknya orang ini, putra, nenekmu namanya siapa? Putri. Nenek putri, kau menyebut Tuhanmu itu dengan sebutan Allah, itu informasi dari mana? Enggak tahu juga. Oh, ikut-ikutan aja dengan tetangga gitu. Begitu bertemu dengan para apologet Islam menjelaskan tentang konsekuensi penyebutan nama dari bahasa Yunani ke bahasa Indonesia, bahasa Arab ke bahasa Indonesia dan seterusnya, ternyata Allah ini tidak pernah berubah. Sedangkan yang berubah itu Theos, berubah menjadi Allah. Nah, Allah di Indonesia dipakai oleh saudara kita Kristen itu rupa-rupanya karena berlandaskan terhadap ucapan atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan ditolongkan oleh keinginan yang luhur supaya Terima kasih Bang Suma. ternyata itu Saya merujuk mau tanya kepada begini, Bang Suma. sembahan mayoritas penduduk Indonesia gitu loh. Bang Suma, yang saya mau tanya gini Bang Suma. Kan diartikan sebagai Tuhan sesuai perjanjian terhadap bangsa Israel tentang tanah perjanjian keluar dari Palestina. Terus Ya gini Bang Suma, kebenarannya itu berasalnya datangnya dari mana, dan tempat tinggalnya orang-orang yang di zaman-zaman Abraham itu sekarang tinggalnya di mana, tentang tanah perjanjiannya itu di mana, semuanya itu di mana. Karena itu kekal, tidak bisa seorang pun dari bangsa lain untuk mengambil dari situ yang sudah diberikan Tuhan Allah kepada bangsa Israel gitu. ya, apa yang Anda pertanyakan ini maksudnya apa? Ya maksudnya tadi kan tentang bangsa-bangsa, tentang perjalanannya sesuatu orang-orang benar gitu, yang tentang penggenapan hukum Taurat dari tanah perjanjian sampai ke tanah kelahiran. Hah? Oh, Bang Suma belum mengerti juga ya. Kalau dalam kaidah Islam, Abang, dalam Gini kaidah Bang, Islam, Bang lahir kan di
di ini aja di Maluku. Abang nih orang Maluku. NTT saja, bayangkan aja. Ya, orang NTT, saya orang NTT. Nah, terus Jadi abang ini mendapatkan suatu perintah dari abang punya bapak nih. Kau akan pulang ke tanah kelahiran engkau dan engkau akan menetapkan diri di sana dan engkau akan melahirkan dan beranak cucu. Berarti tuh abang harus kembali ke tempat kelahiran abang atau tenang di tempat orang gitu. Tanah perjanjian tentang nenek moyang gitu. ya, kalau dalam kaidah Islam itu jelas, kami di Islam itu bagaimana Nabi Musa alaihissalam diperjanjikan oleh Allah melalui petunjuk Torah. Kemudian Nabi Musa alaihissalam bersama dengan kaumnya Bani Israel dijanjikan negeri yang indah, diberi petunjuk oleh Allah kepada mereka. Lalu kemudian mereka ingkar terhadap Nabi Musa alaihissalam. Itu di Islam jelas kok, jelas dalam kaidah Islam. Terus apa hubungannya dengan Benar tentang penggenapan Mesias di setiap agama. tidak ada yang salah dengan itu. Yang salah ketika Berarti kemudian ini Mesias ini diangkat. benar ya, di Islam juga ada tentang ceritanya Yesus Kristus ini yang diurapi, yang diberikan kekudusan ini. Nabi Benar. Isa alaihissalam diceritakan sebagai Al-Masih di dalam Al-Quran, ya, sebagai jalan menuju kepada Allah kepada kaumnya Bani Israel. Kalau di agama Kristen, Isa Al-Masih lahir di palungan, di kandang domba. Kalau Ya. di Islam, Nabi Isa alaihissalam lahir di bawah pohon kurma yang udaranya asri, segar. enggak ada ibunya enggak? Nabi Isa ibunya Maryam. Oh, Maryam. Diturunkan ya sama Tuhan, sama Yusuf. Enggak. Kalau di Islam ya. ibunya Nabi Isa itu wanita suci, bukan wanita noda dengan bertunangan mau diceraikan. Ibu Maria ya, benar ya. Iya. Berarti nggak jauh-jauh nih kita nih. Berarti orang Israel dengan orang Palestina nih saudara juga ini. Iya. Saudaraku, Bang Suma. Aku udah datang nih. Terus? Ya udah, kita imanin saja kita. Iya. Israel dengan Bani Ismail itu saudara. Yang jadi masalah ini Kristen. Kristen ini dari mana, Bangku? Bisa juga tidak tahu Islam juga dari mana, sebab kan saudara kan Palestina dengan Israel saja gitu. Kan Kalau sama. Islam itu berasal dari keturunan Nabi Ismail. Kalau Yahudi berasal dari keturunan Nabi Ishak. Kalau Kristen berasal dari mana, Bang? Bukan Yahudi, bukan dari Daud. Semua mengklaim Islam, bahkan Kalau- semuanya diklaim Kristen Islam. kan datangnya dari pas pembagian ini bahasa di apa? Pertanyaan saya sederhana loh, Bang. Menara Babel. Kalau Pembagian Islam bahasa ini itu. dari Kristen. Ismail, kalau Yahudi Dari dari Ishak, mana? Kristen dari Itu mana? dari Iya, mana? dari Itu kan klaim berbagi bahasa. orang Itu Islam. nggak ada Bukan orang Indonesia, klaim, itu secara nggak ada orang histori kok. Indonesia Arab itu. Itu secara Histori dari mana? Mana yang meriwayatkan hal Kristen- seperti itu? orang Nggak ada. Kristen Israel kan nggak ada. Nggak, Berarti tak nggak ada perlu orang riwayat Indonesia pun tak Arab. perlu, abangku. Kenapa? Iya, Karena kenapa orang semua Arab gitu? itu memegang teguh kemudian silsilah mereka kan. Begini, Itu jelas. apakah itu. Allahnya begini? Mana Apakah ada Allahnya yang orang menyembah Indonesia orang Arab? Kristen Mana dan ada orang orang Yahudi Indonesia itu Israel? sama dengan Allahnya Arab? Bangsa kita, Bang, nggak boleh sama-sama. Ya, kalau saya paham ya, bahwasanya pencipta langit dan bumi itu adalah satu-satunya pencipta, tak ada yang lain. Yang kemudian di dalam kaidah Islam diajarkan bahwasanya Allah pencipta langit dan bumi mengutus para nabi, termasuk mengutus kepada kaumnya Bani Israel. Bang, tidak ada. Itu dalam kitab suci kami. Kami berislam berdasarkan Al-Quran. Sama pun Allahnya kami itu Islam berdasarkan Islam. Al-Quran. Indonesia Kami- Israel. Sedangkan Allah Kami beriman itu Yahudi berdasar dan Al-Quran. Kristen itu roh.
pakai bahasa Oh iya. sendiri aja. Tapi kalau di agama Yahudi mereka tidak menyembah roh. Karena roh itu adalah makhluk halus, Bang. Ya, jangan. Orang iya, Yahudi iya. tidak menyembah roh. Oh. Bukan zat. Enggak masuk sekali. Kalian jangan paksakan. Ya nggak ada yang maksa, nggak ada yang maksa kok. Nggak Ya ada yang memang maksa. seperti itu faktanya. Yang memaksakan itu yang mengambil kitabnya orang Yahudi, Bang, menerjemahkan kitabnya orang Justru Yahudi begini, dalam Zuma. bahasa yang Sudah mereka nggak ada suka, di dalam gitu, Al-Quran. abangku. Kan Kalau di berbicara Islam jelas berkali-kali. kok Al-Quran bagi kami ya sudah. Akhazallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atna minhum 12 naqiban wa qala Allah inni ma'akum. Udah selesai, final kami. Ya, Final bagi ya, Islam itu sudah final. Bahwasanya pencipta langit dan bumi yang kami kenal dengan sebutan Allah dulu memilih Bani Israel sebagai bangsa yang dipilih, dan Allah mengatakan inni ma'akum. Akan tetapi setelah itu kemudian mereka ingkar, bima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Tetapi Mereka begini sama dulu. Yang nggak Mereka tahu bahasa kemudian Palestina, orang Israel ini menolak Jelaskan. ketika ada ajaran Tuhan yang datang kepada mereka melalui para nabi. Contoh, jangan kepada iman Islam, contoh kepada Yesus yang datang kepada kaum Israel, kan ditolak. Berarti Al-Quran Semuanya benar. lemah ini dia nih. Banyak Berarti Al-Quran benar dengan mengatakan bahwa Bani Israel itu Semua benar, gemar sudah. kali menolak Semua utusan benar, Tuhan. benar. Nah, Benar, Yesus benar. diterima nggak bagi kaum Israel? Kan ditolak. Bahkan berupaya untuk membunuh. Hasil pembunuhan inilah yang melahirkan agama Kristen dari Barat. Kan jelas itu, Bang. Maka saya katakan bahwasanya Nabi Ismail berdasarkan silsilah Nabi Muhammad SAW itu sampai kepada Nabi Ismail, Nabi Abraham sampai kepada Adam alaihissalam. Nyata betul bahwa dari keturunan Ismail itu melahirkan sebuah konsep beragama namanya Islam. Dari Ishak keturunannya disebut Yudaism. Nah, Kristen ini dari mana, abangku? Ya, dari saat pembagian bahasa ya, di kejadian lama sana, Kristen itu sudah dari lama ya. Karena kalau kamu tahu, Israel bahasa menara Babel itu mereka menentang Tuhan Allah, dan bahasa mereka terpecah menjadi ribuan bahasa. Itulah sebabnya kenapa kita orang Indonesia ada di sini. Dan kita tidak mengenal Justru satu- begini, Bang. manusia tidak punya kebenaran dalam diri Jika dia. kita mengimani ajaran Islam, bangsa ini tidak akan bisa maju, Bang. Bangsa Iya, ini betul. akan diseret mundur ke zaman batu, baik itu aturan-aturan. Makanya bangsa ini miskin dan bodoh. Iya, Itu faktanya. sekali. Iya, Gitu ya, karena Bang, ya? kita memang didoktrin, Iya. diseret untuk mempelajari dan belajar melakukan hal-hal di zaman batu, di mana Contoh? Islam dimunculkan. Contoh, Bang, Contohnya contoh. tembok pakai batu, Contohnya aku melakukan Gimana? poligami. Bagaimana? Kapan bangsa bisa maju menciptakan teknologi? Kami datang untuk menyampaikan hal yang Iya, iya, iya. Jadi kalau mau Bahasa yang menciptakan tidak teknologi itu diperlukan. kita harus jadi Kristen dulu, Bang. Ya Begitu. bukan. Terus Bangsa gimana? Terus gimana, Bang? Untuk menjadi penganut Itu, Bang. ajaran poligami harus jadi Islam gitu. Poligami Itu ya, Bang, ya? itu jangan pakai bahasa luar. Ini puter kenapa dia ini? Kok baterainya nggak mau habis dia? Kapan lobetnya orang ini yang satu? Kita percaya kepada orang. Coba dikasih lobet dulu beliau ini. Setelah sesat. Dicabut baterainya dulu. Kamu mengerti enggak? Coba baterainya dicabut dulu yang satu ya. Saudaraku, karena Anda mengatakan ada tuh bahwa bicara Indonesia ini. tidak bisa maju. Tidak bisa maju kalau berislam. Dan Alhamdulillah presiden kita presiden- belum ada yang Kristen, Bang. Dari sejak Indonesia berdiri, Kristen bisa jadi maju. oh, apa Saya yakin dasarnya? itu. Apa dasarnya kalau jadi Kristen presidennya Indonesia bisa maju? Kita Dasarnya apa? tidak Bang? diseret untuk ritual-ritual di zaman batu. Oh, nggak diseret, tetapi menyembah makhluk gitu. Kita masuk ke rumah ibadah menyembah kepada makhluk Begini, gitu. Oh, orang gitu ya, mau Bang, ya? menyembah apa saja boleh Zuma. Mau Gitu. menyembah Jadi sengaja kalau presiden boleh. kita ini sudah Kristen, kita Indonesia ini akan disuruh menyembah kepada bukan saman batu, yaitu menyembah kepada anak orang gitu. Gitu. Orang mau Gimana menyembah itu, Bang? pohon, mau menyembah sendal jepit, mau menyembah gardu listrik, Iya. itu nggak masalah. Asalkan Tapi kan ketika nyembah Anda gardu menuduh listrik, Indonesia setelah terbelakang kamu karena banyak menyembah orang kepada lain, itu Allah yang kan bikin gitu. Dan Anda mengatakan ketika menyembah kepada selain daripada Allah akan maju Indonesia ini, yaitu menyembah kepada anak orang yang menjadi korban sembelihan yang dibunuh oleh orang Roma, kan gitu maksudnya kan?
Indonesia akan maju kalau Indonesia menyembah kepada makhluk yang keluar dari kuburan. Begitu maksudnya. Supaya modern, maka Indonesia harus menyembah kepada makhluk kuburan. Supaya Indonesia itu modern, supaya Indonesia maju, supaya Indonesia itu berkembang, maka Indonesia harus meninggalkan ajaran paganisme, menuju kepada ajaran menyembah makhluk yang merangkak yang keluar dari kuburan. Begitu abangku? Ya seperti inilah pola pikir orang beragama. Semakin beriman maka akan semakin bodohlah kita. Loh kok jadi curhat? Tadi katanya Islam membuat Indonesia tertinggal. Kan begitu. Nah, saya katakan, kalau Indonesia tertinggal, faktanya Indonesia sudah beberapa presiden, semuanya Islam. Indonesia semakin jaya, Indonesia semakin makmur, Indonesia semakin sejahtera. Kalau Anda merasa Indonesia tidak maju, mungkin Anda aja yang mundur. Kami orang Indonesia merasa maju setiap saat. Indonesia selalu maju, Indonesia semakin sejahtera, presiden kita semakin wow keren kali. Nah sekarang kalau Anda merasa mundur di negara ini, lalu kita ingin presiden itu mengajak kita menyembah kepada makhluk kuburan gitu, biar Indonesia menjadi maju. Terus meneladani itu Nabi Cabul itu. Diagungkan di Nusantara begitu. Wah. Siapa yang dicabuli nabiku, abang? Perasaan yang ada adalah di agama Anda yang pernah melakukan pencabulan terhadap Tuhannya dengan menelanjangi, mengambil kemuan pakaiannya, lalu menggantungnya, lalu yang kelihatan cuma tinggal sempak. Maaf saya, bang. Maafkan saya. Setahu saya yang disebut cabul itu ketika mempertontonkan sesuatu yang tidak seharusnya dipertontonkan. Belum pernah saya menemukan ada foto Nabi saya yang tinggal sempak doang. Nah sekarang kalau Anda ingin melihat Indonesia maju harus menyembah kepada makhluk yang tinggal sempak, lalu Anda mengatakan itu adalah sebuah kemajuan. Waduh, gimana ini ceritanya? Anda mengatakan Nabi saya cabul, tapi tidak ada data. Tapi kalau saya melihat Tuhan Anda di beberapa tempat itu benar-benar cabul karena tinggal sempak doang, bang. Maafkan saya kalau saya keliru ya. Mungkin ini pandangan saya pribadi. Saya tidak tahu kalau di gereja Anda mungkin dia menggunakan pakai jaska, disalib, atau menggunakan piyama, atau dia menggunakan baju terusan. Wallahu alam bisawaf. Tapi yang saya tahu di rumah teman saya tuh yang Kristen, mohon maaf nih, ini fakta. Saya melihat dia menggunakan hanya secari kain bagian. Nabi saya dikatakan cabul, apa dasarnya? Dia tidak pernah mencabuli orang. Dia tidak ada fotonya yang menggunakan pakaian bugil. Tapi kalau abang, ya maaf nih, maaf. Mungkin saya keliru. Mungkin patung yang ada di tempat abang mungkin pakai daster, atau pakai sarung, atau badannya dibungkus kain karung